Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum meletusnya Ghazwatu Uhud, sebelum terjadinya perang Uhud. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Uhud adalah zawaju Utsman radhiyallahu anhu min Ummi Kulthum binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan Utsman bin Affan dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum. Setelah sebelumnya Utsman menikah dengan Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggal. Maka kemudian oleh Nabi dinikahkan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Yang karena itulah Utsman mendapatkan gelar sebagai Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Kulthum dinikahi oleh Utsman dalam kondisi bikron, yaitu dalam kondisi masih gadis. Karena disebutkan kanat radhiyallahu anha inda Utbah bin Abi Lahab. Sebelumnya Ummu Kulthum itu adalah istri dari Utbah bin Abi Lahab, putranya Abu Lahab, Ummu Kulthum ini. Akan tetapi falamma nazalat suratu Al-Masad, ketika turun firman Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, amarahu abuhu an yutalliqaha, maka Abu Lahab memerintahkan Utbah, putranya, untuk menceraikan istrinya, yaitu Ummu Kulthum. Fatallaqaha wa lam yakun dakhala biha, maka diceraikan oleh Utbah, sedangkan posisinya Ummu Kulthum belum digauli oleh Utbah bin Abi Lahab. Demikian halnya juga dengan Utaibah. Ya, Utaibah itu adiknya Utbah. Jadi Abu Lahab punya dua anak ini, Utbah dan Utaibah. Dua-duanya menikah dengan putri Rasul. Utaibah menikah dengan Ruqayyah, sedangkan Utbah menikah dengan Ummu Kulthum. Dan ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka dua putranya Abu Lahab ini diperintahkan oleh bapaknya untuk menceraikan dua putri Nabi SAW. Dan kedua-duanya masih dalam kondisi gadis, belum digauli. Dan itu terjadi, lumrah terjadi di zaman tersebut. Seorang menikah namun tidak langsung digauli. Ya, beda kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia pagi menikah, malam langsung ojo-ojo malam, siang itu langsung sudah gitu ya. Tapi kalau zaman dahulu, bahkan sampai sekarang masih ada tradisi orang-orang Arab, yaitu dinikahi tapi tidak langsung berumah tangga. Ya, nanti mungkin tahun depan, 2 tahun berikutnya
baru kemudian berumah tangga. Itu hal yang lumrah. Demikian juga sudah kita sampaikan pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dan yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan tentang Ghazwatul Uhud, yaitu peristiwa zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam min Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya dengan Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Pernikahan ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud nanti terjadi bulan depannya, bulan Syawal. Ini terjadi di bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah min Bani Amir bin Sa'sa'ah, dari kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Wa kanat tusamma radhiyallahu anha ummal masakin likathrati it'amihal masakin wa sadaqatiha alaihim. Dan Zainab bintu Khuzaimah ini lebih dikenal dengan istilah Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena seringnya dia memberi makan kepada orang miskin, seringnya dia bersedekah kepada orang-orang miskin. Wa hiya ukhtu Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummiha. Dan dia ini Zainab bintu Khuzaimah itu masih saudara seibu dengan Maimunah bintul Harith, istri Nabi yang lain. Tapi ketika itu masih belum dinikahi ini Maimunah ini. Saudara seibu tapi lain bapak. Jadi Zainab bintu Khuzaimah dengan Maimunah bintul Harith itu saudara seibu beda bapak. Boleh nggak kalau misalnya dinikahi secara langsung? Nggak boleh secara asal. Makanya kalau Anda tidak mengetahui kapan Nabi menikahi Zainab dan kapan Nabi menikahi Maimunah, maka Anda akan mengira, wah berarti boleh ini menjamakkan antara kakak beradik, saudari kandung. Sedangkan Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, dan seterusnya sampai Allah mengatakan diharamkan atas kalian wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan bagi kalian untuk menggabungkan antara dua saudari kakak beradik dalam satu pernikahan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, yang terjadi Zainab bintu Khuzaimah dan istri Nabi yang lain yaitu Maimunah bintul Harith itu beda pernikahannya dengan Nabi. Maimunah bintul Harith dinikahi oleh Nabi SAW sepeninggal Zainab. Ya, sepeninggal Zainab baru kemudian Nabi menikahi Maimunah bintul Harith. Tidak terjadi ketika Zainab masih hidup. Ya, karena Zainab ini dinikahi oleh Nabi SAW paling pendek umur pernikahannya dengan Nabi SAW. Ada yang mengatakan 6 bulan, intinya kurang dari 1 tahun. Kemudian wafat radhiyallahu taala anha. Ya. Maka boleh menikah dengan saudarinya kalau misalnya sudah meninggal, baru kemudian menikahi adiknya. Paham ya? Kalau sudah meninggal baru boleh menikahi saudarinya. Tapi ya jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Baik. Kemudian wakanat zaujat Tufail ibn al-Harith fatallaqaha. Zainab ini dulunya punya suami namanya At-Tufail ibn al-Harith dan diceraikan oleh suaminya. Fatazawwajaha Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian dinikahi lagi Zainab ini dengan seorang yang bernama Ubaidah ibn al-Harith. Fastushhida anha yauma Badrin. Ternyata Ubaidah ini syahid ketika perang Badar. Ubaidah termasuk di antara yang syahid ketika perang Badar. Wa qila kanat tahta Abdullah ibn Jahash fastushhida anha yauma Uhud. Ini pendapat lain mengatakan bahwa Zainab itu dulunya punya suami namanya Abdullah ibn Jahash yang meninggal ketika perang Uhud nanti. Tapi intinya fa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'alat amraha ilaihi fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
falam talbath indahu sallallahu alaihi wasallam illa yasiran syahraini aw thalathatan hatta tuwfiyat fi akhir syahri Rabi'il al-akhir min as-sanati ar-rabi'ati lil hijrah wa kanat wafatuha fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa kana umruha radhiyallahu anha lamma tuwfiyat 30 sanatan aw nahwaha. Kemudian Nabi meminang Zainab bintu Khuzaimah. Setelah dipinang kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata usia pernikahannya sangat pendek. Sebagian mengatakan 2 bulan, sebagian mengatakan 3 bulan. Tapi kalau dilihat antara tanggal pernikahan Nabi, bulan pernikahan Nabi dengan wafatnya Zainab itu sekitar 6 bulan. Jadi Zainab ini meninggal di bulan Rabi'ul Akhir. Rabi'ul Akhir ini bulan keberapa? Bulan keempat ya. Sekarang Rabi'ul Awal, bulan depan Rabi'ul Akhir. Tapi beliau meninggal ketika bulan Rabi'ul Akhir. Berarti ketika dinikahi di bulan Ramadan sampai Rabi'ul Akhir berarti berapa bulan? Ramadan, habis Ramadan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Ya sekitar 6 bulan atau 7 bulanan. Intinya sangat singkat sekali pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Khuzaimah. Dan Zainab wafat ketika Nabi masih hidup. Usia wafatnya sekitar 30 tahun. Ya, masih sangat muda, sekitar 30 tahun atau ya semisal dengannya. Fa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil Baqi'. Maka Nabi pun mensalati jenazah Zainab bintu Khuzaimah dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi'. Kita mulai pembahasan tentang Ghazwatu Uhud. Ghazwatu Uhud itu mulai terjadi ketika hari Sabtu lin nisfi min Syawal minas sanati tsalitsati lil hijrah. Terjadi ketika hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal. Ya, di pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Hari Sabtu itu mulai meletus perang Uhud. Berarti kalau ditanggalkan mungkin tanggal 15 Syawal, pertengahan bulan Syawal. Berarti masih apa itu? Kupatan ya. Ya, wis mari kupatane. Ya, wis mari ya. Sudah harus balik sudah. Kemudian sababuha, sebab terjadinya perang Badar. Perang Uhud. Anna Quraisyan lamma raja'u min Badrin ila Makkah wa qad usibu bi musibatin lam yusabu bimithliha min qatli sanadidihim wa ashrafihim. Ittafaqu ala an yaqumu bi harbin syamilatin diddal muslimin tashfi ghaidaha wa tarwi ghillata hikdiha wa akhadat fil isti'dadi li khawdi mithli hadhihi al-ma'rakati al-'azimah ma'rakati Uhud. Sebab terjadinya perang Uhud adalah yaitu orang-orang Quraisy ketika mereka pulang dari perang Badar, selesai dari perang Badar, mereka balik ke Mekah dalam kondisi yang memalukan. Mereka mendapatkan musibah yang sangat memalukan pulang dari perang Badar itu. Betapa memalukannya mereka. Mereka ini orang-orang Quraisy ini adalah kaum yang terpandang di zaman tersebut, yang punya pride, yang punya wibawa. Tapi ternyata mereka kalah dengan Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kekalahannya pun dengan kekalahan yang telak, memalukan. Sudah jumlahnya lebih sedikit. Ini 1000 orang, sana 300 belasan orang. Dari sisi jumlah sudah kalah. Kemudian dari sisi persiapannya, ini orang-orang Quraisy memang keluar dari Mekah tujuannya untuk apa? Perang. Iya, dengan persenjataannya, dengan baju perangnya, dengan tunggangan-tunggangannya. Sedangkan Nabi keluar dari Madinah tujuannya cuma apa? Mencegah kafilah dagang, gak niat perang. Berarti persiapannya kurang. Itu pun bisa menang melawan orang-orang Quraisy. Itu memalukan yang kedua. Yang ketiga, yang bikin mereka malu adalah ternyata ketika
perang, yang terbunuh adalah tokoh-tokoh mereka. Yang terbunuh adalah orang-orang penting di antara mereka. Umayyah bin Khalaf, ya, kemudian Abu Jahal, ya, kemudian Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya dari tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Maka itu pukulan telak sangat-sangat memalukan. Maka karena saking malunya, mereka sepakat untuk melakukan aksi balas dendam kepada Nabi dan kaum muslimin, yang bisa untuk menyembuhkan luka mereka, bisa menyembuhkan kepedihan mereka, ya, dan bisa memuaskan amarah mereka. Karena kalau lama-lama dipendem, ya tambah loro. Ya, kalau dibiarkan tambah loro hati, tambah marah, tambah mangkel. Maka mereka nggak puas dengan itu. Mereka ingin melakukan aksi balas dendam untuk memuaskan amarah mereka. Cek lego ngono. Ya kan? Maka mereka pun mempersiapkan untuk melakukan peperangan yang sangat besar, yaitu perang Uhud. Wa kana Ikrimah ibnu Abi Jahal wa Safwan ibn Umayyah wa Abu Sufyan ibn Harb wa Abdullah ibnu Abi Rabi'ah aktsara zu'ama'i Quraisy nasyatan wa tahammusan li khawdi hadhihi al-ma'rakah. Orang-orang seperti Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal radhiyallahu anhu, ini ketika ini masih belum masuk Islam. Kemudian Safwan ibn Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Bapaknya mati semua ini, nama-nama yang disebutkan ini. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik. Tapi kalau dia bukan bapaknya yang mati, siapa? Siapa yang meninggal dari keluarganya Abu Sufyan ketika perang Badar? Mertuanya Utbah bin Rabi'ah. Ya, kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka ini adalah orang-orang yang paling getol, paling semangat untuk memprovokasi orang-orang Quraisy agar melakukan perang kepada Nabi SAW. Baik. Apa yang dilakukan sama mereka? Maka Abu Sufyan mengingatkan kembali tentang sebab perang Badar yang lalu, di mana Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka telah merampas harta kita, berusaha untuk merampas harta kita, yang mana itu adalah ra'su amwalina, adalah modal-modal harta kita, diambil sama Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka Abu Sufyan dengan menggunakan hal tersebut, Abu Sufyan mengatakan, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal ala harbihi. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian, dan Muhammad sedang berhutang darah kepada kita. Ya, Muhammad berhutang darah kepada kita. Maka bantulah kami, kata Abu Sufyan, untuk membalaskan dendam kepada Muhammad dengan harta-harta kalian. Artinya harta yang dititipkan kepada Abu Sufyan untuk diperdagangkan ke Syam itu. Maka sudah, harta ini jadikan sebagai harta yang akan digunakan untuk membalaskan dendam kepada Muhammad. Lihat besarnya hartanya ini. La'allana an nudrika minhu tha'rana biman asaba minna. Semoga dengan harta kalian ini kita bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah dibunuh sama Muhammad di antara kita. Fa'ajabu lidzalik, maka mereka pun mengiyakan tawarannya Abu Sufyan ini. Yo, wis gak apa-apa, harta kami yang kami titipkan kepadamu, sudah itu buat perang. Ya, itu untuk memerangi Muhammad. Perhatikan besaran hartanya. Wa kanat alfa ba'ir. Harta yang dikumpulkan itu adalah 1000 ekor unta. Kemudian wal mal khamsuna alfa dinar. Sedangkan hartanya sebanyak 50.000 dinar. 200 kilogram emas lebih, jemaah. Ya, 50.000 dinar.
200 kg emas lebih. Jadi jangan dianggap cuman orang Islam yang sedekah. Enggak. Orang-orang kafir mereka juga sedekah. Allah katakan dalam surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun." Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk memerangi atau untuk menghalau manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, mereka benar-benar menginfakkan, mengeluarkan hartanya. Jadi ngetokno duit juga. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Lihat orang-orang kafir, mereka gelontorkan harta mereka sebegitu banyak demi untuk membendung Islam, demi untuk menyebarkan kekufuran mereka. Padahal mereka sejatinya berinfak di jalan syaitan. Dan harta yang mereka keluarkan hanya menjadi penyesalan bagi mereka di akhirat. Tapi kenapa kok mereka bisa mengeluarkan harta sebegitu banyak? Sedangkan umat Islam, sebagian di antara kaum muslimin, yang ketika mereka berinfak dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok enggak segitunya, kok tidak seperti infaknya orang-orang kafir. Ya, ini di antara renungan yang harus kita renungkan bersama. Orang-orang kafir, infak mereka di jalan syaitan, mereka totalitas dalam berinfak. Namun kenapa umat Islam yang infaknya di jalan Allah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak totalitas dalam berinfak? Ya, ketika mau berinfak, buka dompet, kira-kira yang keluar siapa? Soekarno-Hatta, Soro. Nah, yang keluar siapa biasanya? Ono Pak Timur ini. Ya, dicari yang paling kecil. Ya, sebagian orang demikian, naudzubillah. Kalaupun ada Soekarno-Hatta, itu nyabutnya dari dompet itu kayak nyabut paku beton ya dari tembok. Alot luar biasa. Kemudian istinfaru Quraisyin al-Arab wal ighra'u bi qatli Hamzah. Kaum Quraisy memprovokasi orang-orang Arab untuk ikut andil dalam perang Uhud ini. Orang-orang Quraisy mereka mengajak orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang lain untuk membantu mereka memerangi Nabi SAW. Dan mereka mengambil berbagai macam cara. Mereka menggunakan berbagai macam metode untuk mendapatkan simpati dari kabilah-kabilah Arab yang lain. Wa aba an yu'inahum Abu Azza al-Jumahi. Ada seorang yang bernama Abu Azza al-Jumahi. Antum kalau masih ingat dulu ketika perang Badar, ada orang namanya Abu Azza al-Jumahi. Dia ikut perang Badar juga ketika itu. Ketika selesai perang Badar, dia tertawan oleh Nabi dan para sahabatnya. Akan tetapi sama Nabi dilepaskan begitu saja tanpa tebusan. Tapi Nabi mengambil perjanjian dengan dia. Apa perjanjiannya? Nabi mengambil perjanjian dengan Abu Azza untuk tidak lagi ikut membantu orang-orang Quraisy memerangi kami di sini. Maka Abu Azza berjanji demikian, iya, setelah ini aku berjanji tidak akan ikut segala perang apapun melawan engkau, wahai Muhammad. Dia sudah berjanji, maka dilepaskan sama Nabi. Nabi percaya dengan dia. Nah, ketika perang Uhud ini dijakmani oleh orang-orang Quraisy, menolak Abu Azza al-Jumahi ini. Famasya ilaihi Safwan ibnu Umayyah faqala lahu ya Aba Azza innaka mru'un sya'ir fa'inna bilisanika fakhruj ma'ana fa'aba. Abu Azza ini adalah orang yang pandai mengucapkan syair-syair. Kata Safwan bin Umayyah, wahai Abu Azza, kau adalah orang yang pandai menyenandungkan syair. Ayo ikut kita, bantu kita dalam perang Uhud ini, bantu kita dengan lisanmu itu. Jadi ketika perang itu perlu namanya penyair-penyair ini untuk memberi apa? Memberi semangat, untuk mengobarkan semangat. Maka apa dijai Abu Azza ini? Fa'aba, enggak, menolak Abu Azza ini. Wa qala manna alayya Muhammadun yauma Badrin
wa ahadtuhu la udhahiru alaihi aduwan abadan wa ana afi lahu bima ahadtuhu alaihi. Kata dia, ngene lho Safwan, saya dulu kemarin ketika perang Badar, saya dilepaskan sama Muhammad. Dan Muhammad aku dan Muhammad sudah punya perjanjian MOU bahwasanya aku dilepaskan dari tawanan perang Badar tanpa fidyah, tanpa tebusan apapun, tapi syaratnya aku tidak lagi membantu, aku tidak lagi memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di kemudian hari, tidak akan ikut andil dalam segala macam peperangan, dan aku akan melaksanakan janjiku ini. Awalnya teguh dia, aku akan melaksanakan janjiku ini. Faqala lahu Safwan, maka Safwan menipu lagi, memperdayai lagi. Ukhruj ma'ana walakallahu alayya in raja'ta an ughnik wa in usibta an aj'alaka banataka ma'a banati yusibuhunna ma asabahunna min usrin wa yusrin. Wahai Abu Azza, ayo keluar bersama kami. Demi Allah, tak jamin kalau kau ikut perang bersama kami, sakwise perang, tak jamin kau menjadi orang yang paling kaya. Akan aku jadikan kau sebagai orang yang paling kaya. Kisi ngomong wong fulus sih. Yang ngomong seperti ini Safwan ini orang kaya. Kalau kau ikut bersama kami, mulai perang tak dadino orang yang kaya loh. Dan kalaupun kau mati ketika perang Uhud ini, maka anak-anakmu tak tanggung sama anak. Aku akan jadikan anakmu setara dengan anakku. Aku berikan kasih sayang yang sama kepada anakmu juga, sebagaimana aku sayang kepada anakku. Maka mendengar hal ini, fa kharaja Abu Azza. Abu Azza akhirnya ikut perang. Dan tertawan lagi nanti kalau kita lihat kisahnya, tertawan lagi untuk kedua kalinya. Tapi tidak diampuni oleh Nabi SAW dan dieksekusi. Ya, nanti akan datang kisahnya insyaallah. Kemudian ada kisah tentang Jubair ibn Mut'im dan kisah tentang sayembara untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wada'a Jubair ibn Mut'im gulaman lahu habasyian yuqalu lahu Wahshi wa kana yakdhifu bil harba falamma yukhti'u biha faqala lahu ukhruj ma'an nas fa in anta qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi Tu'aimah bin Adi fa anta hurrun. Wa kana Hamzah radhiyallahu anhu qatala Tu'aimah yauma Badrin. Baik. Ada seorang kafir Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im, anaknya Mut'im bin Adi. Ya, anaknya Mut'im bin Adi. Dia ini punya seorang budak Habasyah, sama seperti Bilal, namanya Wahshi. Ya, nanti masuk Islam ketika akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Tapi ketika ini masih musyrik dia. Wahshi, seorang budak milik Jubair bin Mut'im. Wahshi ini adalah seorang yang pandai memainkan tombak, pandai melempar tombak, apa titis istilah kita. Apa titis ini? Jitu, ya. Jitu, melempar tombak. Nah, Jubair bin Mut'im memerintahkan Wahshi untuk ikut berperang, ikut bersama orang-orang Quraisy perang Uhud. Keluarlah kau bersama orang-orang lain untuk berperang. Dan apabila engkau ketika perang nanti berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Muhammad itu, maka engkau akan aku bebaskan. Kenapa Jubair bin Mut'im? Dia ini ambisi untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena kemarin ketika perang Badar, Hamzah ini membunuh pamannya Jubair, yaitu Tu'aimah bin Mut'im. Ya, Tu'aimah bin Mut'im itu dibunuh sama Hamzah ketika perang Badar. Maka kalau kau berhasil membunuh Hamzah ketika perang Uhud ini, wahai Wahsy, maka kau akan aku merdekakan, aku bebaskan. Ini namanya seorang budak. Cita-citanya budak itu apa? Merdeka. Itu cita-cita semua budak. Maka dia pun berangkat untuk ikut perang. Dan nanti akan dikisahkan berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Dan kemudian pembahasan berikutnya tentang besarnya pasukan kaum musyrikin Quraisy. Tadi kita sudah sebutkan banyak di antara kabilah-kabilah yang diajak sama orang-orang Quraisy. Ya, dari kabilah-kabilah Arab, dari kabilah Kinanah, Tihama, ya, dan kabilah-kabilah yang lain diajak sampai terkumpul. Fatajamma ali Quraisyin 3,000 muqatil. Terkumpul 3.000 orang. Ini lebih besar dari kemarin perang Badar. 3.000 orang. Di antara 3.000 orang itu 700 orang mengenakan pakaian baju zirah, baju perang. Mengenakan baju perang. Kemudian 200-nya menunggangi kuda. Dan ada 3.000 unta yang ikut bersama mereka. Jadi unta bukan cuma ditunggangi saja, tapi unta juga dijadikan sebagai makanan. Ya, ketika mereka berangkat ke Madinah, ya, mereka berangkat ke Uhud, di tengah perjalanan mereka apa istilahnya? Bukan camping. Ya, istirahat lah. Ya, untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya mereka menyembelih unta. Makanya ketika Nabi kemarin ke perang Badar, Nabi menangkap seseorang dari kaum musyrikin, kemudian ditanya sama Nabi berapa jumlah mereka, maka dia tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi ketika ditanya berapa satu hari mereka menyembelih unta, maka kata orang ini 10. Ya, satu hari mereka menyembelih 10. Maka kemudian maka kalau begitu jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Ya, jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Itu diketahui dari penyembelihan unta tersebut. 100 kok 10. Ya, 100 ekor unta yang disembelih dalam satu harinya. Wara'a qadatu Quraisyin an yastashibu ma'ahumun nisa hatta yakuna dzalika ablagha fi istimatatatir rijal wa hatta la yafirru. Nah, perang Uhud kali ini orang-orang Quraisy menggunakan cara atau menggunakan metode dalam perangnya, yaitu dengan mengajak sebagian istri-istri mereka. Diajak sebagian harim-harim ini, wanita-wanita ini diajak untuk ikut dalam peperangan Uhud. Tapi bukan untuk memerangi pakai senjata, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk menyemangati laki-laki yang sedang berperang, atau supaya laki-lakinya itu tidak kabur. Ya, supaya orang-orang laki tidak kabur. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan mereka itu membawa sikin, membawa pisau, yang apabila mereka dapati ada lelaki-lelaki yang mencoba untuk kabur dari peperangan, maka ditusuk ini sama perempuan-perempuan. Ya, ngisi-ngisi ini. Lanang kok wedi, lanang kok kabur dari peperangan. Ya, ditusuk. Fa kharaja Abu Sufyan bi zaujatihi Hinda binti Utbah bin Rabi'ah. Maka Abu Sufyan ketika perang membawa istrinya, yaitu Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Wa kharaja Ikrimah ibnu Abi Jahal bi zaujatihi Ummi Hakim bintil Harith ibn Hisham. Ikrimah bin Abi Jahal juga membawa istrinya, yaitu Ummu Hakim. Wa kharaja Talha ibnu Abi Talha bi Sulafah binti Sa'ad. Talha bin Abi Talha juga membawa istrinya, yaitu Sulafah bintu Sa'ad. Safwan bin Umayyah bersama istrinya Barzata binti Mas'ud Ats-Tsaqafiyah. Wa kharaja Amr ibn al-As. Ya, ketika itu masih musyrik, Amr ibn al-As dengan istrinya, yaitu Raithah binti Munabbih. Sampai jumlahnya sekitar 15 perempuan saja yang hadir. Enggak semua 3.000 orang itu dijak kabeh bojone, enggak. Tapi sekitar 15 wanita yang ikut di situ. Ma'ahunna dufuf wal khumur. Bersama wanita-wanita ini ada rebana. Ya, mereka bawa rebana dan membawa khomer-khomer. Mereka membawa khomer-khomer. Fakunna yabkina qatla badrin wa yuharridna rijala 'alal qital wa adamil hazimati wal firar. Mereka menyenandungkan syair-syair,
dengan menangis. Ya, mereka menangisi orang-orang yang gugur ketika perang Badar. Ya, supaya semakin ngamuk ini orang-orang Quraisy ini ketika disebutkan bahwa fulan mati di perang Badar, fulan telah tewas di perang Badar, Muhammad telah membunuh Abu Jahal, Muhammad telah membunuh Utbah bin Rabi'ah. Yang dengar itu tambah hawas gak sama Nabi? Tambah gemes sama Nabi, tambah terpacu semangat mereka untuk memerangi Nabi. Dan mereka menyenandungkan syair-syair menyemangati orang-orang lakinya untuk berperang. Wa kanatil qiyadatul amah ila Abi Sufyan ibn Harb. Komandan tertinggi dalam perang Uhud ini adalah Abu Sufyan. Istilahnya apa ya? Komandan tertinggi, panglima ya. Ya, panglima paling tinggi dalam perang Uhud ini, orang-orang Quraisy ini adalah Abu Sufyan ibn Harb. Sedangkan pemimpin pasukan berkuda dipegang oleh Khalid ibnul Walid. Itu yang memimpin pasukan berkuda. Dan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, kemudian kita lanjut ke kisah berikutnya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, mengirimkan kabar kepada Nabi di Madinah tentang rencana orang Quraisy untuk memerangi Nabi SAW. Falamma kharajat Quraisyun ba'atha al-Abbas ibnu Abdul Muttalib bi risalatin musta'jalah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam dammanaha jami'a tafasili jaish Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy keluar dari kota Mekah untuk melakukan perjalanan perang Uhud ini, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengirim pesan cepat, pesan kilat. Ya, bukan WA, bukan. Ya, pesan kilat yaitu pesan yang dikirimkan oleh seseorang dengan menunggangi kuda yang cepat, kuda yang cepat dibayar gitu dulu. Ya, messenger, pembawa pesan. Mengirimkan pesan kepada Nabi SAW yang berisi tentang rincian rencana-rencana orang-orang Quraisy, detail teknisnya orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ini. Wa dafa'a bil kitab ila rajulin min bani Ghifar kana qad istajarahu wa syarata alaihi an ya'ti al-Madinah fi 3 ayyam fa fa'ala. Al-Abbas membayar seseorang dari Bani Ghifar, dibayar sama dia dan diberi syarat, kau harus sampai ke Madinah sebelum 3 hari. Batas waktunya dikasih waktu 3 hari. Ya, berarti itu apa istilahnya? Non stop. Ya, kalaupun istirahat sebentar. Sangat cepat itu, biasanya dari Mekah ke Madinah ditempuh waktu ya kurang lebih setengah bulan, hampir 1 bulan kalau perjalanan santai. Tapi ini dikasih waktu 3 hari, menunjukkan ini adalah pesan kilat dari Al-Abbas karena urgent. Wa sallama risalata ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Masjid Quba, dan Nabi pun akhirnya menerima surat dari Al-Abbas ini. Ketika itu posisinya Nabi sedang ada di Masjid Quba. Masjid Quba dulu bukan masuk bagian Madinah, tapi kalau sekarang sudah masuk wilayah Madinah. Faqara ar-risalata ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'ab fa amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil kitman. Maka ketika sampai, suratnya ini dibaca oleh Ubay bin Ka'ab, dibacakan kepada Nabi oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, karena memang Nabi nggak bisa baca, ummi, dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Selesai itu, maka Nabi memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menyimpan dulu atau dirahasiakan dulu berita ini, kabar dari Al-Abbas ini. Wa kana Al-Abbas yaktubu bi akhbaril musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana al-muslimuna yataqawwawna bihi bi Makkah. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, walam yazalil Abbas musyfiqan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam muhibban lahu sabiran 'ala al-adha walamma yuslim ba'du. Al-Abbas ini sejak dulu memang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi, ponakannya. Akan tetapi dia terlambat masuk Islamnya. Bihaitu annahu lailatal aqabah arafah
wa qama ma'a ibni akhihi fil lail wa tawathaqa lahu minas sab'in thumma kharaja ila badrin ma'a qaumihi mukrahan. Jadi kalau lihat track recordnya Al-Abbas ini aneh. Dulu dia ketika Baiat Aqabah, antum kalau masih ingat cerita Baiat Aqabah, di mana orang-orang Ansor datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian didatangi sama Nabi, ditawarkan untuk masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam dan membaiat Nabi SAW. Dan Nabi minta kepada mereka bahwasanya Nabi ingin untuk berhijrah ke tempat mereka, yaitu Madinah. Maka sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Al-Abbas ini ingin tahu apakah orang-orang Madinah ini memang benar-benar memegang teguh baiatnya. Jangan-jangan nanti kalau sampai Nabi di Madinah, bukannya malah dilindungi, justru dihabisi di sana. Itu Al-Abbas yang memberi ketegasan kepada orang-orang Ansar itu. Dibela Nabi SAW. Apakah kalian sanggup menjaganya? Apakah kalian sanggup membelanya? Itu namanya baiat Aqabah. Sudah berlalu pembahasannya, jauh sebelum Nabi hijrah. Sudah adzan ya. Kita dengarkan adzan dulu. Wallahu a'lam. Kembali lagi kita lanjutkan tentang perkara Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah peristiwa Baiat Aqabah itu, Al-Abbas masih juga belum masuk Islam. Kemudian terjadilah perang Badar kemarin. Al-Abbas ikut dalam perang Badar itu karena terpaksa. Ya, dia sebenarnya nggak ingin ikut, tapi dipaksa untuk ikut dia itu. Maka dia pun ikut dan tertawan. Ketika tertawan, dia menampakkan diri sebagai seorang yang sudah masuk Islam. Namun ternyata sama Nabi tetap disuruh untuk menebus dirinya dengan hartanya. Dan Nabi kemarin sudah kita kisahkan minta tebusan yang tinggi untuk pamannya sendiri itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wallahu a'lam, ada khilaf di antara para ulama kapan keislaman Al-Abbas ini. Tapi yang penting Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah salah satu dari paman Nabi SAW yang masuk Islam. Selain siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Thumma inna Rasulullah SAW ada musri'an ilal Madinah wa akhada yastashiru ashabahu radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi SAW setelah di Kuba,
Nabi langsung kembali ke Madinah untuk bermusyawarah dengan sebagian sahabat-sahabatnya. Ini tawadhu'nya Nabi SAW. Beliau seorang utusan Allah, seorang Nabi, seorang pemimpin. Namun beliau dalam perkara-perkara demikian masih tetap meminta saran kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Masih mau untuk musyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam beberapa perkara-perkara, bermusyawarahlah dengan mereka. Ya. Tapi kalau engkau sudah berazam, laksanakan tekadmu itu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Nabi SAW memerintahkan atau menaikkan kota Madinah menjadi level darurat. Ya, statusnya dinaikkan menjadi status darurat. Ya, bukan siaga tapi darurat, tawari. Wa i'lani halati tawari fiha khaufan min an yu'khadhu ala ghirratin. Wa qama nafarun minal ansar fihim Sa'ad ibn Ubadah wa Usaid ibn Hudhair wa Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhum bihirasati Rasul fabatu lailatal jum'ah ala babihi wa alaihimus silah hatta asbahu. Ini hari Kamis. Kamis malam Jumat. Ya, Kamis malam Jumat statusnya darurat. Nah, ketika itu sebagian sahabat seperti Sa'ad bin Ubadah, kemudian Usaid ibn Hudhair dan sahabat-sahabat yang lain, mereka melakukan penjagaan di kediaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melean malam untuk menjaga dengan membawa senjata-senjata mereka. Kalau takut-takut terjadi serangan secara mendadak. Sampai keesokan harinya di hari Jumat, mereka masih tetap berjaga. Perangnya hari apa itu? Tadi sudah di awal disebut hari Sabtu. Besoknya baru perang. Dan kemudian wusulu jaisy al-musyrikin ilal Madinah. Bagaimana orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan ke Madinah? Ini sudah budal, sudah berangkat dari kota Mekah ini. Pasukannya Quraisy ini 3.000 orang. Tapi di sini disebutkan jalan-jalan tempat-tempat yang dilalui oleh pasukan Quraisy ini tadi. Enggak perlu kita sebutkan semuanya. Tapi kata beliau, wa kana wusuluhum lailatal khamis li khamsi layalin madayna min Syawal. Mereka tiba di mereka tiba di Madinah itu pada malam Kamis. Ya, di malam Kamis, bukan malam Jumat. Berarti kalau biasa di sini hari Rebunya, Rebu malam. Ya, mereka tiba di Madinah itu. Wa sya'a khabaru Quraisy, tapi belum tiba langsung jelek di Madinah, tidak. Tapi mereka masih sudah dekat dengan Madinah. Wa sya'a khabaru Quraisyin wa masiruhum finnas hatta nazalu dzal Hulaifah wa arjafal yahudu wal munafiqun. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainain. Mereka ini sudah sangat dekat dengan Madinah, yaitu di daerah Dzul Hulaifah. Tempat apa ini? Dzul Hulaifah tempat apa? Miqat. Ya, sudah sampai di situ. Sudah dekat dengan kota Madinah. Kalau sekarang sudah masuk Madinah ini, Bir Ali namanya sekarang. Ya, Bir Ali sudah masuk kota Madinah. Kalau dulu belum masuk kota Madinah, daerah tersendiri namanya Dzul Hulaifah itu. Maka Nabi SAW sudah dan orang-orang sudah mendengar tentang pergerakan pasukan Quraisy ini sudah mendekat ke kota Madinah. Maka Nabi pun mengutus 2 mata-mata, yaitu Anas dan Mu'nis. Bukan Anas bin Malik, bukan. Anas dan Mu'nis, 2 anaknya Fadalah dari Bani Ad-Dhafar. Maka kemudian 2 orang ini, Anas dan Mu'nis, mereka kemudian mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan kabar-kabar yang mereka lihat sepanjang mereka menjadi mata-mata. Wa annahum qad khallau ibilahum wa khailahum fi zar'in lil muslimina hatta tarakuhu laysa bi khadiran. Mereka melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memantau orang-orang Quraisy ini. Mereka itu ketika malam mereka singgah di tempat kebun-kebunnya kaum muslimin.
maka mereka lepaskan unta-unta mereka, mereka lepaskan hewan tunggangan-tunggangan mereka, memakan hasil panen kebun-kebun orang-orang muslim itu tadi, sampai tidak lagi berwarna hijau kebunnya. Itu laporannya Anas dan Mu'nis tadi. Kemudian Nabi mengutus seorang lagi yang bernama Al-Hubab Ibn Al-Mundhir, diutus untuk menjadi mata-mata. Setelah itu Nabi SAW bermimpi. Nabi SAW bermimpi dengan suatu mimpi, di mana Nabi SAW bermimpi ketika malam Jumat. Nabi bermimpi ketika malam Jumatnya. Nabi mengatakan, inni qad ra'aitu wallahi khairan. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku, demi Allah, itu adalah mimpi yang baik. Ada 3 yang dilihat sama Nabi SAW. Ra'aitu baqaran tudbah. Aku melihat di dalam mimpi itu seekor sapi disembelih. Aku melihat seekor sapi disembelih. Ini peristiwa pertama yang dilihat Nabi dalam mimpinya. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu fi dhubabi sayfi Salman. Perkara kedua yang dilihat Nabi dalam mimpinya, yaitu aku melihat pedangku itu ada bopengnya, ada cuilnya. Jadi pedangnya Nabi itu ada cuilnya. Aku melihat itu pedangku cuil dalam mimpiku. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinatin. Dan aku melihat tanganku, aku masukkan ke dalam baju perangku. Baju perangku yang sangat kokoh ini, aku masukkan tanganku ke dalamnya itu. Itu 3 hal yang dilihat oleh Nabi SAW. Maka ketika mimpi ini dikabarkan kepada para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, madza awwalta ru'yak? Wahai Rasulullah, apa takwil dari ru'yahmu tadi? Apa tafsir dari ru'yahmu tadi? Maka kemudian Nabi mengatakan, fa ammal baqar fahiya nasun min ashabi yuqtalun. Adapun sapi yang disembelih tadi, yaitu sebagian sahabatku yang akan terbunuh. Ya, sebagian sahabatku yang akan terbunuh, dan itu khair, syahid. Kemudian wa ammatsalmul ladzi ra'aitu fi dhubabi sayfi fa huwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Adapun pedangku yang aku lihat cuil, itu aku takwilkan, aku tafsirkan dengan salah satu dari ahlul baitku yang akan terbunuh. Siapa yang dimaksud? Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa awwaltu dir'al hasinah al-Madinah. Dan aku menafsirkan baju perang yang sangat kokoh itu, yang tanganku masuk di dalamnya, itu aku tafsirkan sebagai kota Madinah. Ya, kota Madinah itu sangat kokoh melindungi penduduknya. Ya, kota Madinah sangat kuat untuk melindungi penduduk yang ada di dalamnya. Ya, ini ada banyak riwayat di situ, tapi intinya ini adalah tafsir mimpi dari Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Maka Nabi SAW punya ide. Idenya Nabi, umkuthu fil Madinah waj'alun nisaa wadh-dharari fil atam fa in dakhala alaina alqaumu qatalnahum fil aziqah. Gini saja, ini trik perang. Gini saja, kalian tetap tinggal di Madinah sini, jangan keluar ke Madinah menemui mereka. Jarno mereka yang ke sini, kita tetap bertahan di Madinah ini. Apa istilahnya dulu? Ndak nek dhisik tekong-tekongan ngapa? Ngendoki. Ya paham ya? Apa bahasa Surabayaan niku? Hah? Lah ya ngendoki. Iya. Ngendoki ndak golek musuh gitu loh. Tapi tetap tinggal di tempatnya dia, jago kandang. Ya, intinya gitu. Wis, tetap kita di Madinah, dan kalian tempatkan wanita-wanita dan anak-anak kalian tempatkan mereka di tempat-tempat yang tinggi, di bangunan-bangunan yang tinggi. Ketika orang-orang Quraisy ini masuk ke kota Madinah, maka kita akan perangi mereka di jalan-jalan kota Madinah.
Ya, kita akan perangi mereka di jalan-jalan kota Madinah. Karena apa? Orang-orang Quraisy nggak apal kota Madinah ini bagaimana. Kota Madinah ini seperti banyak lorong-lorongnya gitu loh. Banyak lorong-lorongnya di situ. Kalau kita perangi mereka di situ, maka yang hafal jalannya siapa? Orang Madinah. Orang-orang Quraisy nggak apal jalannya. Diuber loh, dia mau ngilang. Ya, tiba-tiba mereka nggak apal jalannya. Tapi intinya ini ide dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Falau qataltumuhum fis sikaki faramahumun nisa'u min fawqil hitan." Kalau mereka memerangi kalian di lorong-lorong jalan-jalan kota Madinah, maka perintahkan wanita-wanita yang ada di atas tadi untuk melempari mereka dengan tombak dan panah. Ya, untuk melempari mereka dengan tombak dan panah. Ya. Ini idenya Nabi SAW. Dan ide ini itu disepakati oleh akabir minal muhajirin wal ansor, oleh sahabat-sahabat senior dari kalangan muhajirin dan ansor. Ya, disetujui juga sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ide ini setuju Abdullah bin Ubay bin Salul ini, munafik ini. Ya, setuju juga. Tapi setujunya itu bukan karena demi kemaslahatan Nabi, demi kemaslahatan bersama, bukan. Apa tujuannya Abdullah bin Ubay bin Salul kok setuju sama ide ini? Isok kabur. Kalau Nabi dan sahabatnya justru keluar jemput musuh, maka Abdullah bin Ubay bin Salul gelem gak gelem apa? Melok. Mau gak mau mekut dia keluar dari kota Madinah. Padahal dia hatinya gak pengen berperang dia itu. Maka ya saya setuju tetap di kota Madinah saja. Nanti ketika terjadi perang isok kabur dia. Ya, karena masih di dalam kota. Ya. Tapi kalau sudah keluar ke tempat yang lapang, ketok nek kate kabur. Nang di itu. Kelihatan. Ini masih banyak kisah setelah ini di mana para syabab, para pemuda-pemuda dari kalangan Ansor punya ide lain. Ya, punya ide lain, yaitu gak usah kita bertahan, tapi kita attack. Ya, kita langsung menyerang mereka, jangan menunggu di kota Madinah. Dan ternyata idenya ini disetujui oleh Nabi SAW. Ya, idenya para syabab inilah yang disetujui oleh Nabi SAW. Bagaimana kisahnya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.